Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Saleh Rambe. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perilaku, ciri-ciri, serta penyebab dan motivasi korupsi. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah jenis-jenis korupsi. Yang pertama di sini yaitu ada penyuapan. Penyuapan adalah pembayaran dalam bentuk uang atau sejenisnya yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Penyuapan biasanya bertujuan untuk memuluskan atau memperlancar urusan, terutama ketika harus melewati birokrasi formal. Jenis yang kedua yaitu ada penggelapan atau pencurian. Penggelapan merupakan tindakan kejahatan menggelapkan atau mencuri uang rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, pegawai sektor swasta, atau aparat birokrasi. Jenis yang ketiga yaitu penipuan. Penipuan adalah kejahatan yang berwujud kebohongan, penipuan, dan perilaku tidak jujur. Jenis korupsi ini merupakan kejahatan ekonomi yang terorganisir dan biasanya melibatkan pejabat. Dengan begitu, kegiatan penipuan relatif lebih berbahaya dan berskala lebih luas dibandingkan dengan penyuapan atau penggelapan. Jenis selanjutnya yaitu ada pemerasan. Pemerasan adalah jenis korupsi yang melibatkan aparat dengan melakukan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbalan jasa atau sebagai imbalan jasa pelayanan yang diberikan. Pada umumnya, pemerasan dilakukan oleh aparat pemberi layanan terhadap warga. Jenis yang terakhir yaitu favoritisme. Favoritisme dikenal juga dengan istilah pilih kasih, yang merupakan tindak penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan privatisasi sumber daya. Itulah jenis-jenis dari korupsi. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai perilaku korupsi. Contoh tindakan korupsi di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara antara lain. Yang pertama ada tidak mengikuti kegiatan siskamling yang telah ditentukan masyarakat. Yang kedua, menyalahgunakan kekuasaan yang diemban untuk memperkaya diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu melakukan money politik atau politik uang. Jadi, perilaku korupsi tidak hanya ada dalam pemerintahan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali terdapat contoh perilaku dari korupsi. Seperti yang saya sebutkan tadi, tidak mengikuti kegiatan siskamling yang telah ditentukan masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri korupsi. Di sini yang pertama, ciri-cirinya yaitu melibatkan lebih dari satu orang dan dilakukan dengan rahasia oleh pelakunya. Jadi, korupsi itu bukan hanya dilakukan oleh satu orang saja, tetapi ada beberapa kawan atau lembaga yang ikut membantu dalam kegiatan korupsi tersebut. Serta korupsi ini biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dirahasiakan oleh pelakunya. Ciri-ciri korupsi yang kedua
kedua yaitu pelaku berselubung dengan berlindung di bawah hukum. Ini jelas sekali terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kita temui pejabat yang sudah jelas melakukan perilaku korupsi, tetapi karena ada hukum yang selalu melindunginya, akhirnya ia terbebas bahkan hilang dari tuduhan korupsi tersebut. Ciri yang selanjutnya yaitu mengandung penipuan sehingga disebut dengan pengkhianatan kepercayaan. Ciri yang selanjutnya yaitu suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban tatanan masyarakat. Ini sangat jelas sekali. Seseorang yang melakukan korupsi sudah jelas melanggar aturan atau norma yang telah dibuat, dan tanggung jawab serta masyarakat tidak akan percaya lagi kepada orang yang melakukan korupsi tersebut. Seperti itu ciri-ciri dari korupsi. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan mengenai penyebab dari korupsi. Pertama, korupsi terjadi karena adanya keserakahan. Keserakahan ada dalam diri setiap orang, terutama para koruptor, karena tamak akan harta, merasa apa yang dimilikinya masih kurang, padahal jika ia bersyukur, hidupnya sudah sangat-sangat cukup dibandingkan orang lain. Penyebab yang kedua yaitu ada karena kesempatan. Kesempatan ini timbul karena kurangnya perhatian terhadap yang namanya kasus korupsi, sehingga para pejabat-pejabat akan lebih leluasa melakukan aksinya untuk melakukan perilaku korupsi. Penyebab yang ketiga yaitu ada karena kebutuhan. Kebutuhan ini berkaitan karena rendahnya gaji yang didapatkan, yang akhirnya membuat kebutuhan si pelaku tidak tercukupi. Ini mengakibatkan timbul korupsi. Penyebab yang terakhir yaitu ada karena pengungkapan. Pengungkapan berkaitan dengan tindakan dan akibat yang dihadapi oleh pelaku. Apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan. Sebenarnya masih banyak lagi tentang penyebab dari korupsi ini, tapi di sini saya hanya membahas beberapa penyebab saja. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu motivasi korupsi. Motivasi ini hampir berkaitan dengan penyebab korupsi, seperti korupsi karena kebutuhan, korupsi karena ada peluang, korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah, serta korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Jadi cukup sekianlah penjelasan mengenai jenis, perilaku, ciri-ciri, serta penyebab dan motivasi dari korupsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.